pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat janji haji. Ya, di sesi pertama tentunya kita akan sama-sama menyimak paparan dari narasumber pertama, yaitu kepada yang terhormat Bapak Imam Teguh Sabtono, terkait bagaimana kemudian kolaborasi ini yang kemudian mengangkat daripada kemudahan untuk berhaji. Seperti apa sih berhaji? Sebagaimana tadi disampaikan Herli, ada kalimat jika mampu, mudah dan mudah. Seperti apa kalimat itu kemudian dirangkai sehingga hari ini kita di akhir nanti betul-betul bisa mewujudkan kemudahan di dalam berhaji. Esensi dan spirit di dalam haji dalam perspektif kondisi yang ada. Kepada yang terhormat kami mengundang Bapak Imam Teguh Sabtono selaku CEO dari Trihamas Finance Syariah untuk memberikan paparannya. Kami persilakan Bapak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat janji haji yang insya Allah dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita dengar di ayat-ayat yang dibacakan tadi, bahwa panggilan haji adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit alam semesta dan pencipta diri kita semua. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa pada saat Allah menyeru, maka manusia akan datang dengan unta-unta yang kurus dengan berjalan kaki. Tadi disebutkan konteks mampu. Nah, teman-teman sekalian, mampu bukanlah kalimat yang pasif. Mampu itu memang sejatinya Allah lah yang memampukan. Tetapi urusan memantaskan diri agar Allah memampukan itu adalah urusan sang makhluk. Sebagaimana tadi, unta-unta kurus berjalan kaki adalah cerminan dari sebuah ikhtiar yang luar biasa. Dan karenanya kami di Trihamas Syariah Finance mengupayakan sebuah fasilitas, sebuah wahana bagi teman-teman yang memang berupaya untuk memampukan dirinya supaya panggilan Allah itu terwujud. Salah satunya adalah dengan pembiayaan untuk bisa mendapatkan porsi haji. Kebetulan di dalam pengaturan sistem haji Indonesia, polanya adalah dengan pola pendaftaran dan kemudian membuat sistem daftar tunggu. Dan oleh karenanya, kenapa ini harus kita upayakan sejak awal? Karena kita sama-sama tahu bahwa daftar tunggu haji saat ini, misalkan untuk di Pulau Jawa, itu semuanya sudah di atas 20 tahun. Dan kita bisa bayangkan bahwa beribadah haji juga tidak hanya beribadah dalam urusan jiwa, tetapi juga urusan fisik. Oleh karenanya, semakin awal kita mendaftar, semakin terjamin kita bisa melaksanakan haji pada usia yang tidak terlalu tua, pada usia yang masih mampu kita mengerjakan seluruh ritual-ritual di dalam ibadah haji tersebut. Dan apa yang kita kerjakan saat ini di Trihamas Syariah, kami bekerja sama dengan Fisik Cloud membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut memungkinkan teman-teman semua, khususnya para milenial, untuk mulai mengazamkan diri, mulai mewujudkan niatnya ke dalam sebuah aksi dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta haji. Dan tentu saja yang kami upayakan adalah tidak perlu, biasanya kalau kita ingin mendaftar, saat ini porsi haji baru di angka sekitar 25 juta rupiah. Dan mungkin buat sebagian sahabat perlu menunda dalam artian
memiliki waktu yang cukup untuk bisa menabung, menyisihkan uang, untuk bisa mendapatkan sejumlah 25 juta tersebut untuk bisa diwujudkan dalam sebuah porsi antrian haji. Tetapi dengan adanya Triamas Syariah Finance program ini, pola itu dibalik, di mana teman-teman mendaftarkan terlebih dahulu, lantas kemampuan untuk menabungnya tadi diwujudkan dalam mencicil pembiayaan yang sudah diberikan tadi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah teman-teman mendapatkan porsi haji sekarang juga, tidak menunggu harus terkumpul 25 jutanya, dan sekaligus latihan. Latihan mulai menabung, karena sekali lagi, biaya haji tidak hanya bicara tentang porsi haji, tetapi juga keseluruhan biaya haji yang nantinya harus dipenuhi pada saat menjelang keberangkatan. Tetapi karena kita sudah terlatih, terbiasa untuk menyisihkan dana, baik itu dalam cicilan pada saat periode kita sampai dengan periode pembiayaan dari Triamas selesai, tetapi apabila attitude atau habit tersebut kita pelihara, maka insya Allah pada saat panggilan haji nanti, Allah memampukan kita dengan biaya yang cukup, dengan dana yang terkumpul yang cukup, insya Allah teman-teman akan bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Baik, terima kasih Pak Imam Teguh Saptono yang telah mengantarkan kita di sesi awal terkait dengan bagaimana bicara tentang haji. Tadi disampaikan bicara tentang mampu, kemudian bicara tentang habit. Nah, ini penting sekali sahabat-sahabat semuanya, kemampuan kita untuk mengasah ya, kemampuan kita untuk mengasah kebiasaan. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ. Nanti di segmen kedua kita akan kembali lagi dengan beliau tentunya, dan kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan kenapa kemudian ada launching aplikasi Janji Haji, dan tadi disampaikan untuk memangkas waktu yang panjang saat ini, karena kita tahu sendiri ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada durasi yang kemudian cukup lama menunggu, sehingga ini dipangkas. Detailnya seperti apa? Sabar, tenang. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi dengan beliau di segmen yang kedua. Nah, di segmen yang berikutnya, Herli juga ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Dr. Indra Gunawan yang sudah ada di tengah-tengah kita melalui Zoom. Assalamualaikum Bapak. Sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Bapak. Ya, sudah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. Platform online ini dengan para hadirin yang dirahmati Allah di Trihamas ya. Janji Haji grand launching. Sementara di fisik di luring ini kami di Yayasan Masjid Salman ITB Bandung. Kebetulan jadwalnya bersamaan, jadi supaya saya bisa membelah diri dengan baik dan bisnis sama-sama barokah. Ya ini kan ada teknologi, silaturahimnya dua platform kita jalani. Mohon maaf ya nanti kalau siap. Baik, terima kasih Pak Indra, Masya Allah. Yang penting jarak tidak memisahkan kita Pak Indra ya. Jadi walaupun memang ada kesibukan di beberapa tempat, insya Allah silaturahimnya tempat berjalan. Pak Indra, sedikit ini terkait dengan kondisi hari ini Pak ya, terkait juga dengan BPIH, biaya penyelenggaraan untuk haji yang kemudian lagi hangat-hangatnya nih Pak. Ya, ada kenaikan sekian persen, sekian puluh juta. Kemudian juga kalau dihitung secara waktu tinggal sedikit lagi.
yang harus kemudian dipenuhi kalau kemudian pada akhirnya nanti diketok palu begitu, katakanlah Pak. Nah, bagaimana kemudian dari sisi pengelolaannya Pak? Ini juga menjadi lahan edukasi kita kepada masyarakat tentunya Pak, terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Berkenan Pak untuk memberikan paparannya. Kami persilakan. Ya, ini tugas saya karena memang menjadi amanah bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kepada yang kami hormati guru kami Bapak Dr. Teguh Imam Sabto selaku CEO di Trihamas serta moderator ya, serta hadirin di majelis online maupun di majelis offline. Salam hormat dari seluruh insan di BPKH, Badan Pengelolaan Haji. Jadi Badan Pengelolaan Haji ini memang fungsinya menjaga dana haji, artinya secara finansial. Kemudian ada lagi tugas pokok lain dari Kementerian Agama untuk operasional atau penyelenggaraan ibadah haji. Kami gunakan tagline dana haji berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk negeri yang bersahaja, sehaji sekeluarga, sesurga sekeluarga. Ya, amin ya. Kenapa? Karena sehaji sekeluarga, sesurga sekeluarga itu memutus rantai komplikasi dari masalah-masalah kita saat ini sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Badan Pengelolaan Haji itu didirikan tahun 2017 dengan peraturan Presiden. Kepengurusan pertama 5 tahun sekali ya, kami meneruskan atau melanjutkan dari kepengurusan periode sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Anggito Abimanyu. Intinya adalah kami mengelola dana haji ini dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, akuntabel. Kemudian secara kualitas penyelenggaraan ibadah haji harus naik ya, rasionalitas dan efisiensi juga harus ada, manfaat bagi umat juga harus ada. Bapak Ibu, ini adalah laporan pandangan mata real saat new normal di COVID-19 saat itu. Jadi kondisinya pada saat itu itu sepi, sama sekali tidak ada jemaah yang tawaf, dan kondisinya memang hampir disampaikan semua ulama berfatwa bahwa selama pandemi masih melanda, tidak ada yang menjalankan ibadah secara komunal atau sosial, jadi social distancing. Sedih sekali memang, karena memang ini adalah fakta. Fakta yang lain, next slide, ini adalah komponen dari biaya yang ada. Jadi biaya haji itu sejatinya sudah sampai tembus hampir 100 juta rupiah. Waktu itu karena ada protokol kesehatan, hampir 54% misi haji atau negara-negara itu menyatakan tidak sanggup memikul tambahan biaya, tidak berangkat ya. Jadi memang 2020 dan 2021 itu masa yang sangat berat karena kondisinya demikian. Namun 2022 kita berangkat ya, dan ada antrian sampai hari ini 5,26 juta jemaah. Dan dana haji yang ada di Badan Pengelolaan Haji saat ini 166 triliun. Jadi kalau ada yang nanya, apakah dana haji aman? Aman. Apakah masih utuh? Utuh. Bahkan tumbuh sampai 166. Karena kalau Bapak Ibu setor 25 dikali 5,26 itu 132 triliun. Ya, jadi masih ada tabungan 34 triliun kurang lebih. Jadi aman sekali, dan insya Allah jangan takut, kami coba juga memang tidak langsung membiayakan ini untuk pembiayaan infrastruktur ya, tidak ada yang langsung ke sana. Jadi kami mencoba menjelaskan berkali-kali. Jadi jangan khawatir, dananya liquid, kami bisa taruh dan bisa jual portfolio untuk menambah biaya haji. Alumni haji saat ini sudah 6 juta yang terdata oleh Kementerian Agama. Ada 5,3 juta jemaah. Ada 1.800 KBIH yang harus menjelaskan ini semua, membantu kami menjelaskan, dan dana haji itu 166. Ada 13 juta potensi haji. Kata Bang Roma, ini haji ini itu panggilan, ya harus direspon dengan labbaik Allahumma labbaik. Kata BPS ada 13 juta, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang di sini sudah mampu bisa jalan-jalan ke Hong Kong, ke Singapura ya,
bisa cicil mobil, tapi belum daftar haji. Bang Haji Roma bilang ini namanya orang budek. Udah dipanggil Allah tapi tidak mudeng-mudeng. Padahal haji di Indonesia itu paling murah dibanding pengelolaan haji di negara lain. Kenapa? Nah, ini yang saya cerita akhirnya jadi polemik di masa-masa sekarang. Angka yang ada di sini gambarnya saja lah. Gambarnya itu setoran haji itu tidak pernah naik ya. Mungkin Pak Imam atau Bapak Ibu yang di Salman juga mengamini sejak 2010 itu 35 juta total yang dikeluarkan oleh jemaah haji. 25 setoran awal yang itu wajib untuk dapat kursi antrian ditambah 10 juta top up. Yang hijau itu sebenarnya yang Bapak bayar tapi jadi cashback, jadi duit lagi dikasih ke Bapak 1.500 real. Saat ini setara dengan 6 juta rupiah karena sudah 4.000 rupiah per satu Saudi real. Bapak Ibu sekalian, dulu awalnya itu hanya 13% tambahan nilai manfaat yang sekarang ramai itu. Jadi yang ini sebenarnya kemewahan atau kenikmatan yang tidak boleh didustakan oleh semua umat Islam. Jadi posisinya memang nilai manfaat tambahan ini membantu jemaah untuk berangkat. Tapi karena tadi pandemi COVID menyebabkan angka-angka biaya itu naik luar biasa, itu membuat harga ini atau tambalan ini tidak lagi mencukupi. Yang kuning ini sudah sangat tinggi, ya komposisinya melebihi hampir 60%. Jadi apakah ini adil? Dan inilah yang disampaikan oleh polemik hari ini. Tapi intinya bahwa Bapak Ibu di Indonesia itu bisa berangkat haji dengan fasilitas yang kami coba berikan selama 5 tahun terakhir ini. Kami sudah memberikan kontribusi, diantaranya memastikan pengelolaan dana haji ini murni sesuai syariah. Ya, kami konsultasi dengan DSM MUI. Kami sudah memberikan virtual account bagi semua jemaah 8,5 triliun. Jadi setoran sekarang bukan 25 lagi, tapi sudah dicek kalau 5 tahun terakhir udah nambah jadi 1,8, nambahnya 1,8 jadi 26,8 juta rupiah. Di samping itu 5 tahun terakhir BPK punya catatan telah membantu sebesar hampir 19 triliun rupiah untuk tambal biaya BPIH. Nah, kami juga menjamin kepada LPS bahwa semua deposito ini dijamin oleh mereka, oleh LPS. Kami sudah memfasilitasi dengan pengecualian pajak untuk semua investasi haji di bank syariah dan juga di pasar modal ya. Nah, kami sedang mengupayakan tax treaty ekspor impor Indonesia Saudi sebagai bagian dari nilai tambah. Dan Bapak Ibu yang mengatakan dana haji harus diaudit, harus dicek, kami sudah 4 tahun berturut-turut, itu wajar tanpa pengecualian oleh BPK Republik Indonesia. Mudah-mudahan tahun kelima ini kami juga sudah tambah lagi WTP-nya. Nah, kenapa biaya haji itu sekarang jadi naik? Ini komponennya. Bapak Ibu, memang pesawat yang digunakan oleh jemaah haji itu berdasarkan aturan General Authority for Civil Aviation, untuk haji ini diwajibkan untuk direct flight. Tidak ada transit, sehingga pesawatnya bukan pesawat komersial, tapi pesawat charter. Kenapa mahal banget Pak Indra 30 juta? Karena pesawatnya itu di charter belinya 4 flight, bukan retur atau 2 flight. Jadi berangkat penuh antar jemaah haji, pulang ke Indonesianya kosong. Bayar afturnya Pak, itu 2 kali. Yang keduanya berangkat jemput kosong, pulangnya penuh. Jadi 4 flight kita bayar. Kalau retur umroh sekarang 14 jutaan, pesawat komersial, maka itu dikali 2, kira-kira gitu. Pesawatnya yang dicas sekarang oleh Garuda diusulkan kenapa naik, ini ada jadi 33 juta rupiah per jemaah, Bapak Ibu sekalian. Ini, nah yang di bawahnya lagi ada living cost, komponennya 5,7 juta atau sekarang jadi 6 juta. Ini tahun 98 ya. Jadi komponen individualnya ini biayanya. Kenapa memang kalau kita cerita, Pak bukannya 35 juta? Benar, 35 juta karena memang biaya yang dikenakan kepada jamaah selama ini belum naik. Tapi fakta bahwa kalau tahun 2010 itu umroh ada yang 10 juta, hari ini nggak ada, umroh rata-rata 30 juta, itu udah 3 kali lipat. Kalau umroh itu 10 hari itu biayanya 30 juta, maka haji yang 40 hari, masa sama? Gitu, kira-kira gitu ilustrasinya ya Pak ya. Nah, apalagi biayanya yang besar, ini ada biaya akomodasi, catering, dan transportasi. Biaya di hotel, Madinah,
Mekah dan juga transportasi salawat itu shuttle bis yang setiap 5 menit sekali siap mengantar jemput. Jadi mereka muter terus-menerus 24 jam ya Pak ya, mengantarkan ke Haram, mengantarkan ke apa tempat-tempat destinasi yang lain. Itu biayanya 40 hampir 37,6 juta ya, akomodasi, catering dan transportasi. Kemudian ada paket layanan masyair. Nah ini yang diviralkan oleh, saya nggak tahu wartawan salah tulis barangkali, yang turun itu yang ini saja, yang masyair ini yang Arafah, Mina, Musdalifah. Karena tahun lalu naik jadi 23,3 juta. Tadinya cuma 16 juta, betul ya Pak ya? Maaf, 7 juta. Naiknya 16 juta kemarin, hampir 1,5 triliun BPKH tambal ini. Ini yang naik tahun lalu hampir 3 kali lipat. Yang turun 30% itu yang ini saja sebenarnya. Kalau saya lihat di lapangan, sebenarnya mereka beli karpet baru, beli bantal baru, nggak ganti ini tenda baru, tapi harusnya hari ini malah gratis kalau menurut saya ya. Karena kan kita udah refurbish gitu. Nah ini yang komponen yang disampaikan oleh Kementerian Agama menjadi komponen fasilitas yang Bapak Ibu bayarkan 25 juta rupiah untuk antri, nanti top up sekian ditentukan oleh pemerintah, paket benefitnya udah hampir 100 jutaan. Jadi di mana lagi ada diskon wisata, religi, jaminannya surga selain haji. Jadi janganlah jadi orang yang budak, ayo sesurga sekeluarga, ayo sehaji sekeluarga. Dan kalau ditanya, Pak Indra, memang kuota kita dipotong? Enggak. 2019 ini kuota normal sebelum pandemi kita 231.000. Ditambah 10.000 oleh Saudi Arabia karena mungkin negara lain juga berkurang, turun karena biayanya sudah mulai naik nih. Seingat saya 2019 itu sudah mulai naik-naik, ada pajak kalau nggak salah, ada tambahan zakat komponennya 15% dan seterusnya. Jadi Indonesia memang favorit jadi market Saudi untuk studi wisata, wisata religius maksud saya. Dan ini jadi bagian dari kemuliaan yang ada di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Demikian sepertinya paparan kami untuk bisa menjelaskan bagaimana dana haji memberikan nilai manfaat sejauh ini. Kalau disampaikan kami sudah memberikan nilai manfaat hampir 20 triliun selama 5 tahun terakhir, ya di era sebelum pandemi dan setelah pandemi. Terus ada tabungan yang kami kelola saat ini 33,5 triliun tepatnya untuk 5,3 juta jemaah. Dana haji aman, dana haji tumbuh, dan kami siap menjalankan amanah keputusan amar dari Kepres yang disepakati oleh DPR RI dan Kementerian Agama untuk memberangkatkan semua jemaah yang berhak berangkat pada waktu yang ditentukan sesuai antriannya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Baik, terima kasih Pak Indra Gunawan yang telah menyampaikan paparan kondisi-kondisi terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini menjadi gerbang kita untuk berdiskusi, gerbang kita untuk kemudian menambah wawasan, menambah ilmu. Tentu tidak menghakimi siapa dan mengapa tentu ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita melihat bagaimana proses ini terjadi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan juga bisa nanti diskusi di sesi yang kedua. Nah, dua narasumber kita, dua pemapar tadi di awal kita berbicara tentang esensi, kita bicara masalah spirit, kita berbicara masalah pengelolaan keuangan dan juga biaya yang kemudian timbul ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, uniknya adalah ketika kita berbicara launching aplikasi, berarti kita berbicara juga adanya dunia digitalisasi. Karena semua sudah serba digital. Termasuk hari ini yang kita lakukan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, bahwa kemudian ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa dan seterusnya. Kita bisa bersilaturahmi ini juga akibat dari produk digitalisasi. Nah, untuk yang berikutnya,
Herni mengundang kepada yang terhormat Bapak Aan Setianto selaku CEO dari Visi Cloud yang akan juga memaparkan terkait dengan bagaimana kemudian aplikasi yang ini yang sekarang ini ya, Janji Haji bisa membantu para millennials dalam melakukan proses ibadah haji dan juga dari pembiayaan Trihamas tentunya. Dan kita nanti akan diskusi dengan beliau. Nah, kepada yang terhormat, kepada Bapak Aan, kami persilakan untuk juga memberikan paparan kepada kita semuanya. Kami persilakan Bapak Aan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat Janji Haji yang ada di ruang ya, di studio dan di rumah masing-masing. Kali ini saya akan memberikan preview sedikit tentang aplikasi Janji Haji. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, terkait sama aplikasi ini. Kita sudah lama hidup di era digital ya, apalagi buat kaum milenial. Pasti ini sesuatu yang sudah natif, sehari-hari sudah bangun tidur sudah bawa handphonenya. Nah, aplikasi Janji Haji ini adalah sebuah aplikasi yang membantu ikhtiar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian milenial untuk usahanya tadi ya, memampukan diri untuk berangkat haji. Ya, jadi kalau step-stepsnya tadi mungkin sudah sedikit di preview sama sedikit video tadi. Simpel saja sebetulnya, cukup download dari Play Store ya, karena ini versi awal dari aplikasi ini, versi awal sekali. Kita ingin aplikasi nanti ini mendapatkan feedback yang banyak dari teman-teman sekalian, supaya kita nanti bisa develop yang lebih bagus lagi. Ya, jadi download, nanti register. Kalau belum ya, kalau sudah login saja, nanti tinggal pilih dulu ya, pilih nanti bisa simulasi di sana berapa pembiayaan yang mampu gitu ya. Jadi aplikasi ini selain membantu pendaftaran ya, lebih mudah, jadi tidak usah datang-datang lagi ke kantor cabang gitu ya, ngisi-ngisi form itu kan sesuatu yang boring, mungkin tidak mau lagi sekarang ya teman-teman sekalian. Jadi cukup dari rumah sambil rebahan gitu kali ya, ngisi itunya, data diri segala macam, nanti cukup ngupload ya, ada KTP-nya, selfie, sesuatu yang sudah biasa lah. Nanti submit. Setelah itu tunggu nanti statusnya nanti bisa dicek sama teman-teman sekalian, apakah sudah diproses, apakah sudah nanti sedang dianalisa, apakah nanti sudah di-approve, disetujui. Ya, ini prosesnya kalau sekarang kita masih maksimal 3 hari, ya maksimal 3 hari. Kita nanti akan terus tingkatkan, ya bisa nanti 2 hari, 1 hari, sampai hitungan jam insya Allah. Gitu ya. Ini kita perlu feedback nantinya ya. Kita kalau kita ngomong ini versi awal, versi satunya ya. Dan ini membutuhkan feedback dari teman-teman sekalian. Nah, keuntungannya apa? Memakai aplikasi ini tadi itu selain memudahkan pendaftaran, tidak perlu ngisi-ngisi form lagi ya. Sekaligus tadi ada fitur pembiayaan tadi ya, fitur pembiayaan yang mendapatkan porsi haji. Terus kemudian kita tidak usah bawa-bawa dokumen, paperless gitu ya. Kita cukup dari rumah. Mungkin nanti ada proses masih agak semi manual. Nanti teman-teman sekalian ada mungkin survei ya dari Trihamas, melakukan survei ke tempat Bapak Ibu sekalian. Nanti di kemudian hari kita harapkan proses survei itu kita semuanya digitalize dari end to end.
Akhirnya yang pada akhirnya nanti proses yang maksimal 3 hari itu selesai bisa dalam hitungan jam. Itu yang kita usahakan nanti ya. Mohon doa dari teman-teman sekalian, sahabat Janji Haji. Ya, harapannya dengan aplikasi ini ya, sekali lagi bisa di-download di App Store, kemudian register, silahkan ajukan pembiayaan ya. Sesimpel itu. Nanti kita mungkin akan lebih banyak lagi di sesi tanya jawab terkait sama aplikasi ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Baik, Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan baik dari Pak Imam Teguh Saptono selaku CEO dari Trihamas Finance Syariah, dan juga tadi sudah sampaikan terkait dengan pembiayaan ya yang kemudian lagi hangat kita diskusikan. Ini menjadi juga lahan edukasi kita tentunya disampaikan oleh Bapak Dr. Indra Gunawan selaku anggota Badan Pelaksana BPKH, dan juga baru saja tadi kita sama-sama menyimak dan juga menyaksikan paparan dari Bapak Aan Setianto selaku CEO VisiCloud terkait dengan aplikasinya. Dan sebagaimana tadi janji di awal ya, jadi ada janji di awal dan ada janji haji gitu ya. Hari ini kita akan juga tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga kita sedikit waktu kita bisa berdiskusi dengan para narasumber yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Pak Imam, Pak Aan, sehat semuanya ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini agak kita geser dikit nih agar kita ngobrolnya enak. Ya, Masya Allah. Ini belum disuruh nanya udah langsung banyak yang raise hand nih kayaknya nih. Masya Allah. Boleh. Ya, Insya Allah boleh pertanyaan diajukan di kolom chat. Insya Allah nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan ya Pak Aan, Pak Imam, dan juga mungkin kalau masih ada di ruang Zoom nanti juga Pak Indra ya terkait dengan BPKH gitu ya. Dan juga insya Allah ini terkait dengan beberapa hal yang bisa kita diskusikan nantinya. Dan sepertinya sudah ada yang masuk di sini. Langsung kita diskusi tanya jawab ya. Kita juga ingin kita berdiskusi. Ini sepertinya untuk Pak Aan terlebih dahulu nih sepertinya ya. Dari saudara kita yang sudah masuk di handphone Herli. Pertanyaannya sederhana Pak Pan. Apakah dengan menggunakan aplikasi Janji Haji akan lebih mudah dipakai bagi penggunanya? Baik dari segi fitur, harga, dan lain-lainnya. Dan apakah sudah 100% aman? Tidak ada kendala dari kejahatan di era digital. Wah, seperti apa nih Pak An? Mungkin boleh langsung share
di teman-teman kita. Dan Pak Indra masih bersama kita sepertinya. Assalamualaikum Pak Indra, masih bersama kita? Salam masih Pak, silakan Pak. Oke, siap Pak Indra. Baik. Oke, mungkin Pak Aan dulu menyikapi pertanyaan Mas Heri. tersebut. Pertanyaan dari siapa Mas tadi pertanyaannya yang Pertanyaannya dari Pak Abai sepertinya Pak nih, Abai, cuman ya. belum Baik, Pak menuliskan Abai. di mana. Pak Abai yang ada di rumah gitu ya. Terkait mungkin sama security dulu ya. Untuk security memang jadi concern kita karena memang kalau kita ngomong digital itu musuhnya sekarang itu ya terkait sama cybercrime gitu ya. Dan tentu saja itu kita sudah antisipasi terkait sama security-nya ya. Terkait sama security-nya kita antisipasi. Terus kemudian semudah apa sih aplikasi ini membantu Pak Abai nantinya untuk bisa menunaikan kewajibannya ya, rukun Islam kita kelima. Tadi itu ya, aplikasi ini memang didesain untuk memudahkan ikhtiarnya Bapak Abai ya, dari sisi teknologi. Jadi Bapak tidak perlu datang ke cabang atau tidak perlu bikin dokumen, membawa dokumen gitu ya. Cukup nanti dari ruang Bapak itu bisa nanti upload lah ya, dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Terus apalagi tadi Mas, sorry yang ditanyain. Kemudian apakah kemudian aman? Kemudian fiturnya Pak, fitur ya, fitur penggunaan ya. Pak. Baik, ini tadi seperti yang sudah saya paparkan di awal, ini versi awalnya ya. Versi awal itu berarti basic yang dibutuhkan nanti oleh teman-teman itu untuk bisa mendaftar dengan mudah ya. Fitur-fitur lain insya Allah segera menyusul. Kita butuh feedback dari teman-teman sekalian yang nanti bisa dilihat perkembangannya ya, update selanjutnya gitu. Tapi ini versi yang sudah bisa digunakan untuk mendaftar dan mendapatkan pembiayaan. Alhamdulillah, semoga menjawab ya terkait dengan fitur ya aplikasi daripada Janji Haji. Tentu ini menjadi proses ikhtiar yang kemudian terus dilakukan, terus berubah menjadi lebih baik lah tentunya ya. Masya Allah. Dan ini ada berikutnya dari Pak Indra, dan ini sepertinya ditunjukkan untuk Pak Indra juga nih Pak. Mohon maaf, untuk Pak Indra, masih bersama kita ya Pak Indra ya? Assalamualaikum Pak Masih, Indra. insya Allah, Pak. Oke, aman. Pak Indra, ini ada pertanyaan nih Pak Indra dari saudara kita. Sepertinya Ibu nih ya, Ibu Iin Inayah dari Bukit Tinggi Pak. Izin bertanya Pak, apakah ada fatwa MUI terkait investasi infrastruktur BPKH, dan apakah BPKH melakukan investasi dana haji dengan izin pemilik? Wah nih, pertanyaannya ini sensitif, tapi menjadi edukasi buat kita. Pak Indra, berkenan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu In. Ini memang sering sekali saya temui. Jadi Bu In dan jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya akadnya secara paripurna ada dalam akad wakalah. Memang ini baru diwajibkan oleh kami sejak hadirnya BPKH. Semua jemaah yang datang ke bank penerima setoran itu, bank syariah ya, itu harus ada setoran blanko materai menyatakan akad, dalam ini wakalah, wakil, mewakilkan, menitip. Jadi dengan ini Indra Gunawan menyatakan bahwa menitipkan uang 25 juta rupiah, mewakilkan atau menitipkan kepada BPKH untuk dioptimalkan, tasarruf namanya, wakalah bil istismar. Jadi dititipkan untuk dioptimalisasi, diinvestasikan supaya nilai manfaatnya itu akan memampukan jemaah nanti pada saatnya untuk berangkat haji. Jadi fatwa DSN MUI-nya ada, nanti saya sampaikan di chat ya supaya tidak diulang-ulang. Dan kami setiap investasi maupun tasarruf atau optimalisasi selalu berkonsultasi kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Ibu masih tidak ingat, sebenarnya dicek ke BPIH-nya, itu harusnya ada akad wakalahnya. Itulah yang menjadi dasar kenapa kami boleh atau bahkan wajib menginvestasikan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada intervensi pemerintah atau arahan pemerintah untuk investasi langsung di infrastruktur. Yang kami lakukan adalah sebagaimana hedge fund atau manajer investasi atau investment bankers melakukan portfolio investasi sukuk yang sesuai syariah.
Ada AOV, itu adalah standar akuntansi dan fatwa internasional tentang akad syariah, dan juga DSN MUI. Fatwa DSN MUI sudah ada, nanti saya sampaikan dan beberapa kali kami dalam setiap instrumen maupun skema investasi dengan beberapa investi atau emiten, kami konsultasikan dengan Majelis Ulama Indonesia. Kami ada akad kontrak ya Bu dengan DSN MUI secara rutin apabila ada beberapa yang ini dan yang perlu mendapatkan fatwa kesesuaian syariah, kami konsultasikan secara hati-hati. Kami juga memiliki sertifikasi ahli syariah pasar modal. Jadi kami memahami akad-akad, makanya tadi ada wakalah bil istismar, ada akad ijarah, mudharabah dan lain-lain yang merupakan syarat dari compliance atau kepatuhan terhadap kesesuaian dengan syariah. Demikian Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Indra, dan juga ini menjawab mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Iin ya. Ini juga menjadi ladang edukasi kita kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan dana ataupun pembiayaan haji. Dan insya Allah nanti juga dilampirkan ya Pak Indra terkait dengan hal yang terkait, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi kita bersama gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian niatnya baik, kemudian kita ragu, was-was, kemudian menjadi menzolimi orang lain atau menzolimi diri kita sendiri. Masya Allah. Terima kasih Pak Indra. Dan kita itu sudah simpan di chat ya, Ibu. Oke, siap. Ada SNMUI-nya. Baik, ijab kabulnya itu tahun 2000. Kemudian akad wakalah ini akhirnya diaplikasikan di dalam Undang-Undang 34 dan Peraturan Perpres dan PP 5 tahun 2018. Cek Undang-Undang 34, nanti ada saya sampaikan juga di dalam chat ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Indra, dan senang sekali rasanya kita silaturahim di sini mendapatkan ilmu ya tentunya, ataupun pengetahuan juga terkait dengan akad-akad yang tadi disampaikan dan ditanyakan oleh Bu Iin. Dan kita melangkah ke berikutnya. Ini untuk, sepertinya untuk Pak Imam nih Pak Imam. Pak Imam Teguh Saptono, zaman dahulu orang berhaji itu benar-benar sudah mampu Pak. Tapi kok sekarang dengan mudahnya pakai dana talangan Pak? Mungkin boleh pemaparannya ataupun jawabannya, kami persilakan Pak Imam. Baik, jadi dari sisi aspek fikih tidak ada perubahan. Jadi baik dulu, sekarang maupun akan datang itu tetap bahwa haji itu bagi yang mampu. Nah, terkait dengan talangan yang dimaksud, yang kita sampaikan di sini adalah bukan talangan untuk berhaji, ya, tetapi adalah pembiayaan untuk bisa mendapatkan porsi belum berangkat haji, gitu ya. Jadi ini yang mungkin juga teman-teman digambarkan terkait dengan tadi konteks kemampuan tadi. Intinya adalah pada saat orang itu berangkat haji, dia tidak boleh tidak berhutang, kemudian tidak meninggalkan keluarganya terlantar, dan seterusnya. Nah, adapun berikutnya adalah bicara tentang sistem. Jadi ada sistem yang bukan merupakan domain saya atau domain Trihamas dalam hal ini, karena kebetulan memang praktek pemberangkatan haji di tiap negara berbeda-beda. Ada yang tidak menggunakan sistem antrian, ada yang first come serve gitu ya, yang daftar duluan yang berangkat duluan gitu ya. Nah, kebetulan sistem yang digunakan oleh pemerintah kita adalah dengan pola antrian. Nah, zaman dahulu gitu ya, yang mampu saja yang berangkat, ya memang karena polanya adalah pada saat diumumkan tentang keberangkatan haji, berapa biayanya, maka yang mendaftar terlebih dahulu berangkat. Karena waktu itu jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi pada saat jumlah penduduk Indonesia banyak, kemudian kemampuannya juga meningkat, maka mulailah timbul antrian. Nah, salah satu pengaturan yang dilakukan adalah dengan memberlakukan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan porsi atau nomor antrian. Nah, untuk mendapatkan nomor antrian ini, maka calon haji harus membayar porsi haji sebesar 25 juta rupiah. Untuk kemudian menunggu sampai dengan yang bersangkutan itu mendapatkan jatah panggilan untuk berangkat. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman sekalian, untuk Pulau Jawa saja itu lamanya antrian semuanya sudah di atas 20 tahun. Artinya pada saat kita membeli ataupun kita mendaftar porsi haji saat ini, maka akan menunggu selama 25 tahun. Nah, sementara quote unquote sebenarnya bukan talangan tetapi pembiayaan jasa untuk bisa mendapatkan porsi haji itu
maksimal kita hanya 5 tahun. Artinya sudah dipastikan bahwa pada saat nanti tahun ke-20 yang bersangkutan pastinya sudah lunas. Tidak lagi punya kewajiban pembiayaan. Karena yang tadi talangan itu sudah selesai ataupun tadi jasa pembiayaan sudah selesai di tahun ketiga sementara atau tahun kelima. Sementara yang bersangkutan antri sampai 20 tahun. Nah, dengan harapan selama periode 20 tahun inilah juga yang bersangkutan mampu mengelola dananya, mampu memiliki kemampuan untuk bisa menggenapkan ya setoran biaya hajinya nanti yang baru akan diketahui menjelang yang bersangkutan itu berangkat. Nah, jadi konsep konsep daripada mampu tadi sudah terpenuhi karena tidak lagi dibiayai oleh hutang karena sudah lunas, dan kemudian juga yang bersangkutan pastinya nanti diharapkan mampu untuk membayar kekurangannya ataupun menggenapkan ongkosnya. Dan untuk menggenapkan ini sama sekali tidak ada pembiayaan yang diberikan oleh di Trihamas atau bahkan mungkin di lembaga keuangan syariah yang lain. Inilah konsep mampu. Jadi pada saat dia berangkat memang sudah memiliki kemampuan. Baik. Terima kasih Pak Imam. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan saudara kita tadi terkait dengan bagaimana dana talangan. Ya, sebetulnya yang dirubah adalah kebermanfaatannya yang kemudian disegerakan. Ya, karena memang populasi manusia yang terus meningkat dan otomatis terutama khususnya di Indonesia yang memang umat muslimnya cukup besar sehingga membutuhkan waktu. Nah, inilah kemudian kenapa menjadi sebuah alasan kenapa launching daripada janji haji ini ada hari ini untuk kemudian bisa memangkas lamanya waktu, bisa lebih cepat dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Masya Allah. Mungkin bisa menambahkan Bung Herli. Jadi tadi juga ada pertanyaan, saya pintas lihat di screen juga sekaligus karena ini berkaitan dengan pertanyaan tadi soal mampu tadi. Ada yang menyatakan bahwa saya uangnya terbatas, mana yang lebih bagus? Saya berhaji dulu atau umroh dulu gitu ya. Tetap dalam urut-urutannya adalah tunaikan yang wajib baru yang sunnah. Nah, tetapi tunaikan yang wajib di sini memang satu, kita harus antri karena itu juga lagi itulah sistem yang berada di luar kewenangan dan kekuasaan kita untuk bisa mengaturnya. Dan sudah diatur kewajibannya ada di pihak pemerintah. Nah, kemudian karena dia ngantri, ya tunaikan saja dulu yang wajib, artinya kita mendaftar haji dengan berniat tadi, idealnya juga umroh, jadi dua-duanya dapat. Nah, kenapa atau bagaimana fasilitas daripada Trihamas Syariah Finance ini dalam konteks tadi mampu dan memudahkan. Kita bisa bayangkan kalau teman-teman punya kelebihan dana 1 juta saja per bulan yang bisa ditabung. Jadi saya punya penghasilan, setelah dikurangi semua kewajiban masih ada 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini saya niatkan untuk beribadah haji. Maka prosesnya adalah mengenapkan dulu menjadi 25 untuk mendapatkan porsi, lalu kemudian melanjutkan lagi proses menabungnya sampai mendapatkan jadwal keberangkatan. Nah, untuk mengenapkan 25 juta, kalau saya kelebihannya 1 juta saja, maka saya butuh 25 bulan, which is 2 tahun saya menunggu. Nah, periode 2 tahun tadi, kalau saya daftar sekarang, misalkan saya menunggu 20 tahun sampai dengan berangkat. Tapi kalau saya menunda dalam artian menunggu cicilan saya sejuta, sampai 25 juta, maka saya butuh 2 tahun. Dampak saya menyetor, di tahun kedua itu antriannya bukan lagi 20, tapi menjadi 25. Nah, bagaimana kalau dibalik? Dibalik itu artinya kita mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji 25 juta, kemudian 1 jutanya itu dipakai buat mencicil. Dan alhamdulillah dalam hal ini produk janji haji Trihamas Syariah cicilannya pun per bulannya bukan 1 juta, 650.000. Nah, bahkan lebih mudah kalau tadi 1 juta nunggu 2 tahun, ini dengan janji haji dengan pembiayaan Trihamas Syariah daftar sekarang 1 jutanya tetap 650.000-nya berikan ke Trihamas untuk melunasi, 350.000-nya tambahan ekstra. Jadi sama-sama bisa mendapatkan porsi haji
dengan cara yang lebih ringan. Masya Allah. Dan itu juga lebih cepat pastinya ya. Insya Allah. Karena kita tidak harus kemudian menunggu lama, tapi kemudian bisa lebih cepat. Nah, bagaimana caranya? Tentunya langsung ke Play Store kita masing-masing di gadget kita bisa download aplikasi daripada Janji Haji. Yang kemudian hari ini merupakan hari sejarah bagi kita semuanya, di mana haji yang dulu mungkin boleh katakan lama, susah gitu ya, tetapi hari ini dengan adanya aplikasi Janji Haji, di mana kita semua berikhtiar ya bersama Trihamas Syariah, Talenta Hasanah, kemudian Visi Cloud dan juga Bank Sinarmas berkolaborasi semuanya untuk memudahkan proses haji menjadi lebih mudah. Dan ini momentum atau detik-detik di mana kita akan bersama-sama berkenan Pak Imam dan juga Pak An atau juga mungkin Pak Indra secara virtual dan seluruh teman-teman sahabat-sahabat yang berada di ruang Zoom untuk kita sama-sama memberikan ucapan selamat sekaligus secara simbolis. Boleh kita ke belakang? Ada simbolis, kita sama-sama akan menekan tombol, boleh dibantu teman-teman. Dan insya Allah mulai hari ini ya Pak An ya dan juga Pak Imam. Boleh diganti layar kita. Per hari ini Janji Haji insya Allah telah resmi dibuka. Dan kami mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat semua untuk segera yuk download aplikasi Janji Haji. Karena bukan hanya mudah, bukan hanya nanti akan mendapatkan kemudahan di dalam kemudian pembiayaan haji, tetapi juga ada yang akan mendapat hadiah hari ini. Hadiah seperti apa? Tunggu dulu, karena sesaat lagi kita akan sama-sama. Boleh tangannya di sini, Pak Imam, Pak An, dan juga saya sebagai saksi. Oke, dengan mengucapkan Bismillah ya. Kita sama-sama, oke kita geser sedikit. Iya, kita sama-sama mengucap Bismillah bahwa hari ini aplikasi Janji Haji telah resmi dibuka, setelah resmi bisa digunakan oleh masyarakat luas. Boleh kita mulai ya? Silakan, boleh mungkin Pak Imam diababakan dengan mengucap Bismillah. Kami persilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga ikhtiar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah, boleh beri tepuk tangan semua secara virtual. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Kami persilakan untuk kembali memang menaikkan janji berhaji selagi muda dan juga mudah. Masya Allah, ada kalimat muda jangan dan juga mudah. Jadi mumpung kita masih muda, diberikan kesehatan fisik untuk bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Dan juga sekali lagi Herli ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua untuk yuk segera download aplikasi Janji Haji, karena kemudian selain ada tadi mudah dan juga prosesnya juga mudah ya, kemudian fiturnya juga mudah untuk kita bisa melakukan registrasi ataupun kemudian bergabung di Janji Haji. Sekaligus di akhir Pak, sebelum kita tutup, ada juga bagi-bagi hadiah. Dan ini kita juga sudah menyelenggarakan ya undian atau giveaway di Instagram official kita di Janji Haji. Sekaligus Herli ingin mengundang sahabat-sahabat semuanya untuk yuk ikut ya di Instagram, follow Instagram kita, karena ada beberapa informasi yang juga nanti bisa kita gunakan sebagai sarana edukasi juga. Dan kita akan undi ya by system siapa hari ini yang kemudian telah melakukan. Jadi kuisnya menarik nih Pak An dan juga Pak Imam. Siapa yang kamu mau berangkatin haji? Berarti mulia banget nih Pak An. Siapa yang kamu mau berangkatin haji? Itu kuisnya Pak. Kemudian dia harus mention ke beberapa orang dan kemudian kan jadi doa Pak. Nah ini jadi doa sehingga mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ini terkabul. Dan kita boleh kita lihat ke belakang, ini adalah orang-orang yang akan menerima undian hadiah ya. Kita akan undi ya. Kita akan undi, boleh ditampilkan teman-teman siapa hari ini ya yang akan mendapatkan hadiah tentunya dari VSU atau Visi Cloud. Kami persilakan. Oh ada di situ, oke kita undi. Oh sudah keluar, oke 1, 2. Waduh ini pakai sistem semua nih Pak ya. Kalau ngacak seharian nggak selesai nih Pak An ya. Sudah ada 2 orang dan
3 orang pemenang sudah kami ucapkan selamat kepada para pemenang yang alhamdulillah mendapatkan hadiah dari Visi Cloud, ya. Berupa apa hadiahnya dan seperti apa? Nanti kita akan hubungi, ya, melalui official daripada Janji Haji. Dan tentunya, ya, bukan hanya sampai di sini saja, karena insya Allah nih Pak Imam, Pak An, kita juga akan ada talkshow series, Pak. Betul. Ya, talkshow series yang kemudian insya Allah kita akan ada di tanggal 23 Februari. Kita akan berbicara tentang pengelolaan keuangan, persiapan untuk pergi ke Baitullah, apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana perencanaannya. Dan juga tadi juga sedikit disinggung oleh kita semuanya, persiapan fisik berarti bicara masalah kesehatan yang insya Allah juga akan berbagi juga di tanggal 9 Maret. Jadi ada talkshow series dan di talkshow series itulah kemudian kita akan juga bagi-bagi hadiah lagi. Jadi ada hadiah yang sekarang dan hadiah yang nanti. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan hadiah yang nanti? Segera download aplikasi Janji Haji. Dan ada satu lagi hadiah. Waduh, ekstra hadiah hari ini. Ekstra hadiah dan kami persilahkan, ya, ini juga sudah datanya masuk ke kita dan kita akan undi. Kami persilahkan siapakah dia? Kami persilakan, nanti akan dibantu. Ya, kami persilakan. Dia berputar-putar-putar-putar. Ibu Ratih. Iya, Ibu Ratih. Alhamdulillah. Insya Allah nanti juga akan dihubungi, ya, dari pihak Janji Haji. Kemudian ada 3 orang insya Allah yang akan mendapatkan hadiah pada kesempatan hari ini. Hadiah dari Trihamas Finance Syariah, ya. Kami persilakan. Ya, kami persilakan siapa? Alfian Syah, ada Bapak, sebenarnya Bapak M. Alfian Syah. Ya, alhamdulillah ada 2 orang dan tinggal 1 orang lagi. Kami persilakan. Ahmad Fadilah. Yang berikutnya adalah Ahmad Fadilah. Alhamdulillah. Sudah ada 3 orang yang hari ini mendapatkan hadiah, ya. Baik tadi dari undian dari Vision Cloud, kemudian dari Trihamas, dan juga ingin menyampaikan Herli bahwa ada hadiah lagi berupa tabungan haji, ya, yang insya Allah nanti akan diumumkan pada saat pertemuan tadi, ya, Pak Aan dan Pak Imam, di tanggal 9 Maret, di mana masa periodenya dimulai dari hari ini sampai nanti. Jadi ayo bersegera download aplikasi Janji Haji agar kemudian terbuka peluang kita untuk mendapatkan tabungan haji, ya. Dan juga ada beberapa hadiah-hadiah berikutnya. Ini yang harus yuk kita segerakan agar jangan sampai terlewat. Masya Allah, alhamdulillah, tanpa terasa rangkaian demi rangkaian tadi sudah kita lewati. Pak Imam, terima kasih atas waktunya, Pak Aan, dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, Pak Indra, terima kasih sekali. Jauh-jauh di luar kota telah membersamai kita. Pak Indra, terima kasih. Dan juga tentunya sahabat-sahabat yang sudah menanti tadi bersama-sama dengan kita. Kalaupun ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, boleh sekali lagi follow Instagram Janji Haji. Insya Allah kita bisa berselancar secara media sosial di sana. Dan jangan lupa bagaimana cara pengelolaan keuangan, kita akan hadir, dan juga pengelolaan fisik kita, mental kita dalam kesehatan, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita pergi haji. Dan itu yang kemudian menjadi pembahasan kita terkait dengan janji haji di sore hari ini. Terima kasih kembali lagi Pak Aan, Pak Imam sudah berkenan hadir, dan juga sekali lagi Herli ingin sampaikan, ya, untuk para audiens yang hadir,
untuk bisa melakukan download, kemudian untuk mendapatkan free admin dari Trihamas Finance Syariah sebesar 1 juta rupiah ya untuk 3 orang pemenang yang kemudian nanti diundi di tanggal 9. Dan untuk caranya mengajukan secara melalui aplikasi Janji Haji, dan hadiah seperti yang tadi saya disampaikan, hadiah tabungan dari Sinarmas juga untuk 3 orang. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir membersamai kita semuanya. Sehat selalu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita pergi ke Baitullah, dan tidak kalah penting ya, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ke sananya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Janji Haji, solusi pembiayaan haji masa kini. Ahlan wa sahlan. Tahukah Anda, di 2023 pemerintah telah kembali menambahkan kuota haji menjadi 221.000. Inilah saatnya kesempatan kita untuk mendaftar. Dengan penambahan kuota, insya Allah masa tunggu haji bisa lebih cepat. Masih bimbang karena dananya belum mencukupi? Jangan khawatir, aplikasi Janji Haji hadir wujudkan mimpi berhaji dengan aman, mudah, sesuai syariah. Janji Haji adalah aplikasi dana talangan haji yang diluncurkan oleh Trihamas Syariah untuk memberikan kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan porsi haji sedini mungkin. Cukup melalui aplikasi. Berikut adalah langkah mudahnya. Yang pertama, download aplikasi Janji Haji di Play Store. Buat akun Janji Haji dengan melakukan registrasi. Pada halaman dashboard, pilih menu produk. Anda bisa melakukan simulasi pembiayaan sesuai kebutuhan. Isi data pengajuan dengan benar lalu submit. Pengajuan telah diterima. Anda bisa melihat status pengajuan pada halaman riwayat atau history. Kini, pergi haji bukan sekedar mimpi. Download aplikasinya, segera dapatkan kuota hajinya. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.janjihaji.com. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami. Bersama Janji Haji, bismillah ke Tanah Suci.